Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya, Grace Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang telah menjadi favorit. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, kehidupan banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang budiman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab 59 dengan judul Rencana Jahat Para Imam. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saudara masih bersama kami dengan narasumber Dr. Alvin Rantung, bersama Ibu Doli Rumagit, Ibu Jenny Tarigan, dan Ibu Baby Mangual bersama saya. Mari kita lanjutkan pembahasan bagian kedua, bab yang ke-59, Rencana Jahat Para Imam. Silakan Dr. Alvin untuk ringkasan bagian yang kedua. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari buku Yohanes pasal yang ke-11 ini, ayat yang ke-47 yang kita akan bahas sekarang, sampai ayat yang ke-54. Kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan demi kesempatan dalam hidup kami untuk melihat dan mengenal Yesus sebagai Khalik pencipta kami, juru selamat kami, penebus kami yang ajaib, serta pelepas kami dan penyuci kami dari tabiat lama kami menjadi tabiat yang baru. Biar Roh Kudus-Mu menolong kami ketika kami mempelajari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Kalau kita ikuti pelajaran ini, maka di dalam ayat 47 dalam Yohanes pasal yang ke-11, dia berkata, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu, yaitu Yesus, membuat banyak mujizat. Lalu ayat 48, apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita ini. Saudaraku, ketika itu para pemimpin agama ini, para imam, orang-orang Farisi dan Saduki yang sudah berkumpul, mereka begitu bingung untuk mengambil suatu keputusan. Karena mereka juga khawatir dengan orang-orang banyak yang begitu tertarik kepada Yesus. Mereka takut ada perpecahan di majelis itu. Sehingga mereka sudah mengundang, bikin rapat mendadak, rapat Sanhedrin secara mendadak pada waktu itu, dengan tidak mengundang orang-orang yang tadinya bersimpati terhadap Yesus, seperti Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Para pemimpin-pemimpin agama yang tadinya sangat bersimpati, mereka tidak panggil. Mereka hanya panggil orang-orang yang sepertinya menentang dan membenci terhadap Yesus. Ketika mereka begitu bingung untuk mengambil keputusan, sementara kebingungan ini, majelis itu pada memuncak oleh karena mereka tidak ada kepastiannya, maka Kayafas, imam besar itu pun berdiri. Kayafas adalah seorang yang sombong dan bengis. Dia mempunyai sifat otoriter, diktator, dan tidak suka menerima paham yang lain. Dia juga adalah seorang keturunan Saduki. Di antara hubungan keluarganya terdapat juga orang Saduki yang sombong, berani, dan sembrono ini, ambisius, bengis, yang mereka sembunyikan di bawah jubah kebenaran kepura-puraan ini. Kayafas telah mempelajari nubuatan, meskipun ia tidak mengetahui arti sebenarnya secara dalam. Ia telah berbicara dengan kekuasaan dan jaminan yang besar tentang nubuatan itu. Dikatakan di dalam ayat berikutnya, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Saudara-saudaraku, meskipun Yesus tidak bersalah, desak imam besar itu, Kayafas ini, ia harus disingkirkan, ia harus mati. Ia menimbulkan kesusahan dan menarik banyak orang kepadanya dan mengurangi kekuasaan dari para pemimpin-pemimpin ini.
Ia hanya seorang, kata Kayafas. Lebih baik ia mati daripada kekuasaan kita semua dilemahkan olehnya. Kita banyak, kita mayoritas. Dia seorang diri saja. Dia kelompok minoritas. Jadi dia harus mati. Jika orang banyak hilang kepercayaannya kepada kita semua, kepada kita para pemimpin yang dipercayakan akan jabatan yang besar ini, kekuasaan nasional akan dilemahkan hanya oleh karena orang minoritas itu. Kayafas menegaskan bahwa sesudah mujizat ini, para pengikut Kristus semakin bertambah-tambah. Mungkin saja mereka akan memberontak. Dengan demikian maka pemerintahan Roma akan datang dan akan menutup bait suci dan meniadakan undang-undang yang kita sudah buat, serta membinasakan kita sebagai suatu bangsa. Apakah nilainya hidup orang Galilea itu jika dibandingkan dengan hidup kita secara bangsa? Jika Yesus menghalangi kesejahteraan bangsa Israel, bukankah dengan menyingkirkan Yesus kita akan melakukan pekerjaan bagi Allah? Kita akan membuat banyak orang akan selamat. Lebih baik Yesus binasa daripada bangsa ini yang binasa. Saudara-saudaraku, dalam menegaskan bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu, Imam besar Kayafas yang sombong ini, dia telah menyatakan bahwa ia mengetahui sedikit akan nubuatan, meskipun sangat terbatas. Tapi buku Yohanes telah menyatakan dalam penjelasannya tentang peristiwa itu, mengutip nubuatan dan menunjukkan maknanya yang luas di dalam hal ini. Ia berkata, bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jadi bukan hanya untuk bangsa Israel saja Yesus datang, tapi untuk semua bangsa di atas muka bumi ini. Alangkah butanya pikiran dan hati Kayafas. Betapa angkuhnya dia dalam mengakui tugas juru selamat, sementara dia dipercayakan penghubung di antara Allah dan manusia. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dari bibir Kayafas, kebenaran yang paling berharga ini dibalikan menjadi suatu dusta. Kebijaksanaan yang dianjurkannya didasarkan atas prinsip yang dipinjam dari kekafiran. Di kalangan orang kafir, saudara-saudaraku, kesadaran bahwa seorang harus mati bagi umat manusia telah menjadi budaya yang terus-menerus, sehingga pengorbanan pembunuhan manusia untuk dikorbankan menjadi bagian dalam ritual ibadah mereka. Sedangkan Yesus, Allah, perintahnya kepada Musa sangat membenci bagi manusia yang mengorbankan anaknya atau manusia sebagai korban bakaran. Dan oleh pertimbangan inilah ia berpikir untuk mendiamkan protes dan mereka yang berani mengatakan bahwa hingga saat itu tidak ada sesuatu yang layak diganjari dengan kematian Yesus. Saudara-saudaraku, para saksi mengatakan Yesus itu tidak bersalah. Tidak ada sesuatu yang didapati kesalahan yang patut diganjar dengan kematian. Tapi dengan perkataan inilah, dengan kuasa kekafiran yang masuk ke dalam kehidupan keagamaan pimpinan-pimpinan bangsa ini, pemimpin-pemimpin agama ini, maka keputusan untuk pembunuhan terhadap Yesus ditetapkan. Saudara-saudaraku, Yesus dengan rendah hati ketika mendengar berita ini, ia berangkat pergi menyendiri di dalam ayat yang ke-54. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan ia tinggal di situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika penderitaan hukuman yang dijatuhkan untuk kebenaran ini dari kejahatan, bagi kita tidak bisa melawan. Dengan kerendahan hati Yesus menyingkir untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan murid-muridnya bagi suatu pengalaman yang lebih besar nanti, ketika Yesus akan disalibkan oleh orang-orang yang mengaku mencintai firman Tuhan, tapi kehidupannya sebenarnya bertolak belakang dengan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk hidup di dalam kebenaran. Kita menyingkirkan segala cinta diri kita, agar tabiat Yesus yang indah itu boleh hidup dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana kebenaran, bila mana ditolak di satu tempat, bukan berarti tertutup di tempat yang lain. Itu akan tumbuh subur. Dan ketika itu tumbuh subur, Injil yang ditinggikan ini, kata Yesus, bila mana aku yang ditinggikan dari bumi ini, maka kuasa yang sama akan menarik semua orang untuk datang kepada Yesus. Tuhan memberkati saudara dan saya di dalam berbagai pergumulan kehidupan kita, melawan kuasa kegelapan yang berusaha mengelabui kita
terhadap kebenaran yang kita percayai dengan unsur-unsur kekafiran yang tinggal masuk ke dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan menolong kita. Sebagaimana Yesus sudah menang, murid-muridnya juga sudah menang, kita pun boleh menang dengan cara Yesus menang. Terima kasih Dr. Alvin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, fanatisme agama adalah suatu alat setan untuk menghancurkan umat dan menjauhkan kita dari Allah. Dan satu-satunya jalan keluar dari fanatisme ini adalah kasih Kristus yang mengorbankan diri demi keselamatan manusia. Kami berharap pendengar masih terus bergabung dalam pembahasan bab ke-59, buku Kerinduan Segala Zaman. Jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk didoakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Baiklah Dr. Alvin, para ibu yang bersama dengan saya saat ini, saya memberikan sedikit komentar dan apa yang saya dapat dari bab ini, yaitu tentang fanatisme. Kalau kita menyimak, membaca, baik yang sudah disampaikan Dr. Alvin maupun detailnya di dalam bab ke-59, buku Kerinduan Segala Zaman, skenario yang disusun oleh Kayafas adalah menonjolkan fanatisme nasionalisme orang Israel. Jadi mereka tidak menemukan kesalahan pada Yesus, akan tetapi demi keutuhan dan kelangsungan daripada orang Israel atau bangsa Israel, diambillah keputusan untuk membunuh Yesus. Dan bagi saya untuk mengaplikasikan fanatisme daripada pimpinan agama, seringkali tanpa sadar kita pun menjadi orang Advent, menjadi orang Advent yang sangat fanatik. Kita menganggap kita punya kebenaran, cuman kita yang mau masuk surga, orang lain yang tidak sepaham dengan kita tidak akan masuk surga. Kemudian kita mulai menuding, menghakimi mereka yang tidak melakukan apa yang kita tahu, doktrin kebenaran di dalam firman Tuhan. Betapa sangat berbahayanya fanatisme itu, karena fanatisme itu pasti mengandung keinginan diri. Karena itulah yang disampaikan dalam bab ini. Karena keinginan diri mereka takut kekuasaan mereka akan diambil oleh orang Roma. Jadi judulnya kepentingan organisasi, judulnya kepentingan agama. Tetapi keputusan mereka sangat mengerikan. Jadi kalau saya, ibu-ibu yang ada di sini, Dr. Alvin diberikan tanggung jawab, kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita menggunakan tanggung jawab kita itu untuk menindas orang lain, merugikan orang lain demi judulnya nasionalisme atau demi kepentingan mungkin institusi. Mungkin Dr. Alvin mau berikan komentar? Ya, seperti yang kita sudah pelajari, bahwa seringkali kita melihat keputusan-keputusan yang diambil adalah bersama mayoritas. Kalau orang lain semua bikin gini, kita ikut seperti itu, anggap itu yang benar. Padahal prinsip yang Yesus mau tawarkan bukan itu. Bukan mayoritas, bukan minoritasnya, tapi firman Tuhan itulah yang kita mesti hidupkan gitu. Bukan lihat karena ini sudah dibiasakan oleh orang banyak, kita ikut semua. Justru setan akan pakai jumlah kuantitas ini. Tapi untuk menyatakan orang itu betul-betul murni adalah kualitas. Bagaimana cara kualitas kita meningkat adalah bagaimana kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Terima kasih banyak. Silakan Ibu Doli. Di sini bagaimana Kayafas itu praktik kekafiran, tapi demi keutuhan bangsa itu, nasionalisme itu. Tapi kadang-kadang dalam perbaktian kita, umat-umat Tuhan, kadang-kadang praktik duniawi untuk mengutuhkan supaya gereja kita tetap, kita praktekkan juga cara-cara duniawi yang tidak setuju dengan kehendak Tuhan. Apakah itu sedang terjadi juga dalam jemaat Tuhan saat ini, Dr. Alvin? Iya, ada satu statement menurut orang penulis yang terkenal, ya, dan telah menuliskan begitu banyak buku, termasuk buku Kerinduan Segala Zaman dengan ilham Allah. Dulu orang melihat gereja di dalam dunia, tapi sekarang orang melihat dunia di dalam gereja. Artinya sebenarnya kuasa kegelapan dengan terang itu kan tidak bertemu, sangat berbeda. Tapi ketika mereka bertemu, kebiasaan kekafiran dan kebiasaan agama yang benar sesuai firman Tuhan, ketika digabung akhirnya menjadi daerah abu-abu. Jadi orang seperti melihat ini tidak terang, tidak gelap, tapi digabungkanlah kebiasaan kekafiran seperti itu. Dan inilah cara setan yang paling berhasil. Cara setan yang paling berhasil menghancurkan umat Allah. Awalnya tadi dia dengan cara
kekerasan, membunuh, tapi justru dengan dia menganiaya umat-umat Allah, Injil ini semakin berkembang, makin tersebar kemana-mana. Tapi ketika dengan cara kompromi inilah dia paling berhasil, akan menyesatkan begitu banyak umat Allah yang jauh daripada Tuhan karena pemikirannya menggabungkan antara kekafiran dan firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Kayafas. Kayafas, bayangkan seorang pemimpin besar, imam besar, tidak ada yang lebih tinggi dari imam besar, tapi dia menggabungkan kebiasaan kekafiran dengan agama Injil nubuatan yang tadi kita bahas, nubuatan yang diketahui. Itu nubuatan pun hanya setengah-setengah. Kenapa? Karena setengahnya ditutupi dengan kekafiran. Ketika itu terjadi, yang dia buat adalah membunuh Allah semesta alam. Terima kasih, saya mendapat sesuatu yang sangat menarik. Saya yakin para pendengar pun sudah menggarisbawahi apa yang penting, bahwa keputusan yang diucapkan oleh pemimpin tidak selalu harus kita anggap sebagai suatu kebenaran. Karena itu Tuhan bilang kan, cek dulu ya, pelajari kebenaran. Jadi nggak boleh kita bilang, oh karena pimpinan kita begitu, jadi kita semua begitu. Jadi pemimpin bukanlah indikator bahwa semua yang keluar dari bibirnya itu kebenaran. Selama itu sesuai dengan firman Tuhan, kita ikut. Kemudian yang mayoritas tadi, bukan berarti karena mayoritas menerima ini, jadi itulah kebenaran. Jadi hal yang penting untuk kita ingat. Silakan Ibu Jenny. Terima kasih Dr. Grace, Dr. Arvin. Tapi kita kadang-kadang, contohnya dengan peraturan-peraturan itu, kita disomong dalam kerohanian kita, khususnya. Jadi kadang-kadang kita sudah menghakimi orang. Seperti kata Dr. Grace tadi, kadang-kadang orang memakai agama untuk menyakiti orang. Kadang-kadang juga ada sama kita itu, yang kita harus menghakimi orang menurut versi kita. Tapi kan belum tentu sama orang itu benar. Terima kasih banyak. Saya ingat salah satu khotbah dari hamba Tuhan yang sering kita dengar juga adalah, kita pakai orang Kristen harus versi kayak yang saya mau, harus begini jadi orang Kristen. Kalau yang bukan kayak saya, oh itu bukan orang Kristen. Padahal Yesus mengasihi kita semua dan berupaya kita semua harus lihat Yesus. Ini kita sama nggak sama dia? Jadi patron kita Yesus, bukanlah kita. Yang susah kan kita pakai patron kita untuk mulai tadi kayak Ibu Jenny bilang, oh yang sana nggak bisa dia. Mungkin Ibu Baby silakan. Saya hanya mau mengambil satu kesimpulan aja dalam pelajaran ini, bahwa memang hati manusia itu sangat degil ya. Bagaimanapun kebenaran yang diberikan kepada manusia, seperti anggota Sanhedrin, banyak sekali mujizat-mujizat yang mereka telah dapat, tapi mereka tidak mau berubah. Begitu juga dengan hati kita. Roh Kudus tidak akan bekerja dalam hati kita kalau kita tidak terbuka untuk menerima kebenaran Tuhan. Betul sekali. Jadi seperti apa yang Ibu Jenny sampaikan tadi, ketika manusia mau berusaha buat untuk peraturan-peraturan yang sepertinya membentengi mereka terhadap kejahatan dari firman Tuhan, artinya peraturan yang kita buat adalah peraturan yang menunjang hidup kita supaya kita selaras dengan firman Tuhan, bukan? Tapi justru ketika peraturan-peraturan ini dibuat oleh karena kepentingan diri kita, biasanya para pemimpin membuat peraturan yang tidak mau menyinggung mereka punya kepentingan diri. Di mana-mana, kalau kita lihat peraturan-peraturan di atas muka bumi ini, apa peraturan pemerintah, peraturan ini adalah siapa yang mau duduk di situ yang membuat peraturannya. Kalau ada peraturan sesuatu yang menyinggung, akan menyingkirkan dia punya cinta diri, kebiasaan yang ini, dia tidak akan buat peraturan itu. Tapi ditutupi dengan bahwa saya mengikuti peraturan di dalam firman Tuhan. Nah, kembali lagi ketika firman Tuhan menegur kita bahwa peraturan yang kamu buat itu menyentuh kamu punya kepentingan. Makanya ada banyak peraturan yang ketika orang lain ganti, peraturan berubah. Siapa yang akan berubah sesuai dengan siapa yang menduduki jabatan seperti itu. Berarti peraturan itu bisa berubah-ubah. Apa yang tidak berubah? Hanyalah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Karena Allah kita adalah Allah yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Allah yang tetap sama. Dia tidak akan berubah. Jadi patron kita hanyalah kepada firman Tuhan, yang boleh dipegang oleh semua orang, baik pemimpin maupun anggota biasa, baik yang punya jabatan hebat sampai yang tidak punya apa-apa sama sekali. Firman Tuhan akan sampai kepada kita semuanya. Oke. Terima kasih. Jadi tadi tentang fanatisme para pimpinan ya. Saya ingin melihat dari sisi yang lain. Kalau kita baca di halaman yang terakhir daripada bab yang ke-59 ini, ada satu kalimat pendek.
kehidupan Yesus itu penuh dengan aniaya dan hinaan. Kalau kita mau merenungkan tentang kalimat ini, tentu saja kita sangat tidak pantas untuk menuntut suatu kehidupan yang dipenuhi kemakmuran, yang dipenuhi dengan sanjungan, karena Tuhan kita sendiri pun hidupnya penuh aniaya, penuh penderitaan. Betapa kita tidak punya hak untuk menuntut hidup saya harus enak, hidup saya harus senang-senang saja. Seringkali kita dibuai dengan kalau kita menurut Yesus, kita pasti akan diberkati, kita pasti akan mendapatkan kemakmuran, kita kepala bukan ekor. Tapi hey, lihat Yesus, selama hidupnya di dunia, dia dijadikan bahan olokan, dijadikan hinaan. Padahal apa yang dilakukan Yesus? Tanpa dosa, kebaikan. Sementara kita, kapan saja kita bisa melakukan kesalahan. Bagi saya itu teguran. Kalau kita selalu menuntut bahwa kita harus mendapatkan kebaikan. Mungkin Dr. Alvin memberikan komentar tentang hal ini, atau Ibu Doli? Ya, Cuma silakan. satu aja, yang penulis buku Kerinduan Segala Zaman dikatakan hal yang paling ditakuti sekarang pada umat-umat Tuhan adalah sekularisme. Dan dikatakan sekularisme akan menyerang umat-umat Tuhan, dan kita berbakti, kita melupakan firman Tuhan. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan, dan itu ditulis sendiri oleh penulis buku yang kita sedang baca pada saat ini. Ya, terima kasih banyak. Dr. Alvin, silakan. Ya, baik, kita lihat ketika Allah menginginkan umat-umat Allah adalah orang-orang yang berbahagia, yang kepala dan bukan ekor. Itu adalah prinsip yang diberikan kepada Abraham, bahwa ketika aku memberkati kamu, engkau akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Berkat untuk apa? Orang mengenal aku sebagai Allah, mengenal aku sebagai pencipta, mengenal aku sebagai penebus ini. Kalau kita hidupkan kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, kita damai, aman sebenarnya. Kenapa yang membuat kita jadi seperti dianiaya dan terasa susah? Ketika kita, dunia ini tidak bisa terima itu, tidak bisa terima Allah sebagai pencipta. Dunia ini mau tidak ada Allah yang lain selain dirinya sendiri gitu. Cinta dirinya. Dan ketika kita berhadapan dengan itu, kita akan ditolak. Dan setan ini dengan sepertiga malaikat surga yang jahat yang dia tarik, itu adalah berusaha untuk menghancurkan itu, dan kita mendapatkan kesulitan. Jadi kita tidak bisa membandingkan di antara kesusahan yang setan akan buat bagi umat Allah yang mau berbahagia. Tapi bila mana kita bersama Yesus terus, walaupun setan melakukan kejahatan melalui agen-agennya manusia, bahkan pemimpin agama sekalipun, kebahagiaan sejati tetap akan menjadi bagian kita semuanya. Karena itulah janji Tuhan. Ketika kamu berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, kamu tidak perlu takut, karena aku beserta dengan kamu. Terima kasih banyak. Bukankah ini suatu diskusi yang sangat menguatkan? Saya yakin para pendengar pun sudah mendapatkan berkat. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus selalu terharu dengan kesusahan manusia. Yesus senantiasa bekerja bagi keselamatan saudara dan saya. Dan Yesus rela memberikan kesembuhan dan mujizat yang lain. Bahkan perkataan Yesus saja mampu mendiamkan laut yang bergelora. Tetapi di hati orang yang dipenuhi prasangka, di hati orang yang dipenuhi kebencian dan kesombongan, suara Yesus tidak dapat mencapai hati itu. Betapa suatu amaran yang sangat keras untuk saudara dan saya. Karena itu, mari kita miliki kuasa Yesus yang akan mengubah tabiat dan hati kita menjadi seperti Yesus dengan mempelajari hidupnya bersama kami dalam membahas kerinduan segala zaman. Berikut ini kami persilakan Dr. Alvin untuk membuat kesimpulan dari bab 59. Saudara-saudaraku, mayoritas ataupun minoritas bukan berarti jaminan bagi kita untuk keselamatan. Jaminan keselamatan kita hanyalah di dalam Yesus, yang adalah firman hidup itu, yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Kita berterima kasih kepada Juru Selamat kita Yesus, yang telah memberikan kita jaminan baik hidup maupun mati. Tidak tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Keselamatan hanya di dalam Yesus, memberikan kami suatu pengharapan yang baru bagi kami yang hidup. Bahkan juga bagi saudara-saudara kami yang sudah beristirahat di dalam Tuhan. Ketika Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau akan membangkitkannya seperti Engkau membangkitkan Lazarus dari kuburnya.
Terpujilah nama Tuhan. Pengharapan yang akan menjadi sukacita bagi kami semua dalam perjalanan kehidupan kami, problema-problema kehidupan kami, dalam kehidupan berumah tangga, kesulitan di dalam keuangan, dalam pekerjaan, di dalam tempat tinggal, dalam kesakitan fisik tubuh kami, di dalam pendidikan anak-anak kami. Kami memiliki banyak tantangan demi tantangan. Setan melakukan yang menghalangi kami untuk melihat rencana Tuhan. Tapi kami selalu bersyukur. Janji Tuhan bahwa Immanuel, Allah beserta kita, itulah yang menjadikan kekuatan bagi kami sampai hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami berdoa semoga berkat dari Yesus telah menjadi bagian para pendengar sekalian, dan kami berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab ke-60, Undang-Undang Kerajaan yang Baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.